Assalamualaikum, hai teman-teman di sana. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Di video sebelumnya, aku kan udah bikin cerita perjalanan audisi dari unit NCT 127 dan unit WayP. Nah, di video sekarang ini aku bakalan ceritain juga audisi dari member NCT, yaitu dari unit Dream. Nah, kita langsung aja ke member yang pertama. Nah, di member yang pertama ini ada si Mark. Si Mark ini sebenarnya udah aku bahas ya di NCT 127 yang kemarin. Dan perjalanannya itu ceritanya dia itu lagi libur sekolah. Terus dia itu ikut SM Global Audition di Vancouver, Kanada. Terus dia ikut nih pas lagi libur sekolah. Dia ikut audisi dan akhirnya keterima. Dan teman-temannya nyangka dia itu udah meninggal karena katanya dia itu nggak ada kabar sama sekali. Pas dia muncul debut jadi idol, tiba-tiba teman-temannya itu mungkin pada kaget ya, wah dikirain si Mark kemana gitu karena nggak ada kabar gitu kan. Ternyata kok udah jadi idol aja nih, kapan nih anak nih audisinya gitu. Dan si Mark ini sekarang udah ada di NCT ya, dan dia itu ada di 2 unit sekaligus, ada di unit 127 dan ada di unit Dream juga. Dan baru-baru ini tahun kemarin dia itu masuk ya, terpilih jadi salah satu member Super M. Dia itu debut sama Sunbae-nya, yaitu dari SHINee dan EXO. Terus ada member WayP juga. Kalau dari WayP itu ada Lucas sama Ten. Maksudnya kalau dari 127 sendiri itu ada si Mark sama si Taeyong. Di member yang kedua ini ada si Lanjun. Nah, si Lanjun ini kayak si Kun ceritanya, persis banget. Dia itu awalnya itu kirim surat elektronik melalui email buat ikut audisi, tapi cuman pihak SM sendiri itu nggak ngebales, katanya nggak ada balasan sama sekali gitu. Dan setelah sekian lama, akhirnya pihak SM ini ngebales emailnya si Renjun dengan mengirimkan undangan untuk ikut audisi di SM Global Audition di Tiongkok. Dan katanya audisinya itu nggak jauh nih dari rumahnya, cuma sekitar 3 jam perjalanan sih katanya gitu ya. Dan si Renjun ini akhirnya ngeyakinin keluarganya nih kalau misalkan dia itu pengen jadi penyanyi. Emang sih suaranya bagus banget ya si Renjun ini. Aku denger di lagunya From Home itu bener-bener bagus gitu suaranya. Aku si Lanjun suaranya bagus itu dari lagu itu gitu. Coba deh kalian tonton. Dan di member selanjutnya ini ada Jeno. Nah, staf SM ini sampai harus 2 kali katanya berjuang buat ngedapetin Jeno biar dia bisa audisi dan ikut di SM. Nah, sebelum si Jeno ini masuk SM, dia itu sebenarnya udah jadi artis nih. Jadi artis cilik, syuting iklan, kayak gitu-gitu kan, main iklan. Awalnya itu staf SM itu nelpon ibunya si Jeno dan nawarin nih biar anaknya ikut di casting di SM, tapi cuman si ibunya si Jeno ini nolak tanpa ngasih tahu si Jeno-nya dulu gitu. Di tahun 2013 staf SM ini nawarin lagi si Jeno buat ikut casting, dan akhirnya dengan berunding ya di keluarganya, terus akhirnya dia diizinin ikut casting dan sampai akhirnya dia keterima. Jeno pun gabung di SM di tahun yang sama ya, sama pas dia casting, yaitu di tahun 2013. Dan selanjutnya yaitu ada Haechan. Nah, si Haechan ini udah pernah aku ceritain juga sama kayak si Mark, karena dia itu member 127 juga. Nah, si Haechan ini ikut audisi SM yang paling sulit katanya, audisi Saturday Audition, dan akhirnya dia ikut nih. Terus katanya dia terus disuruh nyanyi berulang kali, nada rendah, nada tinggi. Terus sampai kontestan lain itu harus keluar ruangan pas sudah selesai, tapi dia tuh ditahan sama pihak SM dan disuruh nyanyi lagi. Akhirnya dia nyanyi lagi dong, nada rendah, nada tinggi gitu-gitu. Dan dia tuh ngira pas dia pulang itu dia bakalan ngasih jawaban dari staf SM yes atau no nya, tapi ternyata enggak. Dia bilang nih sama ibunya kalau dia habis ikut audisi dan belum dapet jawaban. Terus ibunya seneng, mungkin berdoa gitu ya ibunya, semoga anaknya sukses gitu kan. Dan katanya gak lama kemudian ada staf SM nelpon si Haechan, terus nyuruh si Haechan balik lagi ke audisi karena pengen lihat potensi si Haechan lebih dalam lagi. Terus ibunya seneng dong, segala macem dipersiapin ya dengan baik, termasuk baju gitu dan lain-lainnya gitu. Datanglah nih si Haechan ke tempat audisi. Sampainya di tempat audisi, dia itu suruh berdiri di satu kamera yang ngehadap ke dia. Dia disuruh nyanyi dan nari di situ. Dan setelah itu baru dia dapet jawaban yes dari
staf SM ini. Kalian yang biasnya si Haechan mungkin pada tahu ya, si Haechan itu suaranya unik banget, sumpah bagus banget ya suaranya. Selanjutnya ini ada tuan muda kita, yaitu Jong Chenle. Nah, si Chenle ini pokoknya katanya member paling kaya ya di semua member NCT, dan dia pun sampai bisa beli rumah di Korea, padahal dia itu asalnya dari Tiongkok ya, dari Tiongkok ya, apa Cina gitu ya, aku lupa. Salah satu acara yaitu ditanya nih sama si presenternya, katanya kamu nggak sewa rumah aja gitu. Terus si Chenle ini kayak nggak ngerti dong nyewa itu apa artinya gitu, sampai ke dia berulang kali kayak hah kayak gitu. Sampai pada akhirnya si presenter ini nyadar gitu kalau si Chenle ini nggak ngerti artinya sewa, karena dia itu bener-bener beli rumah gitu. Dan katanya si Chenle ini dari kecil udah jadi aktor, dan dia itu sering ikut ajang pencarian bakat. Jadi dia itu udah nggak asing lagi ya di dunia entertain. Awalnya ini staf SM Entertainment ini telepon ibunya Chenle dan nawarin biar anaknya ikut casting di SM. Tapi cuman awalnya ibu si Chenle ini mau nolak nih, tapi akhirnya mungkin dia nunda dulu nih jawabannya dia. Akhirnya dia diskusi dulu sama keluarganya dia, dan akhirnya si Chenle ini diizinin lah buat ikut audisi. Akhirnya si Chenle ini diterima ya di SM, dan dia gabung pada tahun 2016, dan dia itu trainee cuman selama 3 bulan loh. Wah, berbanding terbalik banget ya sama si Johnny. Johnny ini sampai 8 apa 9 tahun gitu trainee di sana gitu. Bahkan dia itu bareng sama member-member EXO sebelum EXO debut. Member selanjutnya ini ada Na Jaemin atau Jaemin. Dia itu ditemuin sama staf SM waktu dia itu lagi ngikutin acara volunteer. Terus si Jaemin audisi lah, dan akhirnya dia keterima. Terus dia diperkenalkan jadi membernya SM Rookies itu pada tahun 2016. Nah, yang terakhir ini ada makna dari NCT Dream dan dari semua member NCT yang 23 member itu, yaitu si Jisung. Nah, si Jisung ini dia itu sebenarnya sebelum masuk SM itu udah jadi artis cilik katanya gitu ya. Dia itu udah muncul di TV di acara anak-anak kayak gitu. Si Jisung ini akhirnya gabung sama SM itu pada tahun 2013, dan si Jisung sama si Chenle ini sebelum mereka ketemu di SM, dia tuh udah ketemu duluan tuh, mereka tuh di suatu acara gitu udah ketemu duluan, dan gak nyangka banget ya akhirnya mereka itu bisa satu grup gitu di Dream sekarang gitu. Segitu dulu teman-teman cerita dari aku. Selanjutnya aku bakalan cerita tentang apa lagi, ditunggu aja ya. Jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan lonceng. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.